Ayo dinyalakan semua. Kok pada lemes semua ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya. Seperti agenda minggu pada pertemuan kemarin, saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu bagian penting dari salah satu materi pendidikan kewarganegaraan ini, karena hubungannya sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, biar kalian ngerti ilmunya, tidak sebentar-sebentar itu melanggar HAM. Tidak sebentar-sebentar itu melanggar HAM. Ini pada materi hari ini kita akan mempelajari mengenai itu. Jadi materi ini adalah materi yang sangat penting, ya. Oke. Pertama saya ingin menjelaskan dulu Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang berbicara mengenai hak-hak manusia, ya. Yang artinya, dan bila kamu menetapkan hukum antar manusia, maka penetapan hukum itu hendaklah adil. Ya, Al-Quran sudah menjelaskan kita tentang hak manusia itu. Jadi seseorang itu tidak bisa dikatakan bersalah sebelum ada bukti of brotherhood. Ya, ingat, al-human itu kan semua manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan sama dalam hal mengenai hak dan martabat. Mereka diberikan akal dan hati nurani satu sama lainnya sehingga seharusnya memiliki semangat persaudaraan. Ya, ingat, ini adalah deklarasi HAM sedunia yang dikeluarkan oleh PBB. Indonesia adalah salah satu anggota PBB. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus tunduk kepada ketentuan ini. Apakah tunduk mutlak? Belum tentu. Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ya. Bangsa Indonesia sebagai anggota PBB itu bertanggung jawab untuk menghormati ketentuan itu, sehingga terbitlah TAP MPR nomor 17 tahun 1908. Bukan yang dicabut oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003 pasal 1 angka 8. Ini penting, ya. Sehingga berdasarkan TAP MPR nomor 1 MPR 2003 itu kita harus mengacu kepada DUHAM PBB. Ya. Indonesia merespon ini juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, tentang hak asasi manusia. Jadi, apakah Indonesia juga sudah punya undang-undang HAM? Sudah punya. Apa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM? Pasal 1 menjelaskan hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ingat, HAM yang dimaksud di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ini merupakan pengertian HAM yang harus diikuti oleh warga negara. Coba perhatikan bunyi pasal 1 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM dan bandingkan dengan pasal 1 Deklarasi HAM sedunia. Perbedaan yang nampak di depan mata kita dengan HAM universal atau HAM sedunia ini adalah bahwa di HAM sedunia ini tidak ada kata-kata anugerah Tuhan yang Maha Esa. Perhatikan, ya kan? Nggak ada kan? Ini Tuhannya, ini
Itu penting sekali, ya. Sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa tidak ada. Artinya, HAM di Indonesia itu tidak menganut HAM universal. Berarti hanya menganut HAM partikular atau HAM sebagian. Tidak semuanya yang diatur di Undang-Undang DUHAM-nya PBB, di Declaration of Human Rights-nya PBB, di Piagam HAM sedunia yang dimiliki oleh PBB. Ingat, apa buktinya? Misalnya, di Indonesia, menghormati antar pemeluk agama itu menjadi sebuah keharusan. Ya, kalau di dunia, maka juga harus juga. Tetapi kalau di luar, misalnya sekarang mau beragama Islam, besok mereka mau beragama Kristen, besok mereka mau beragama Hindu, ya silahkan. Ini di luar. Terserah. Kalau mengacu kepada Tuhannya PBB. Kalau di kita tidak. Nah, ya kan? Apa? Harus dihormati karena makhluk Tuhan yang Maha Esa yang wajib ditinggi. Kalau kalian misalnya Senin agama Islam, Selasa agama Kristen, Rabu agama Hindu, wah, maka kamu sudah melakukan penistaan terhadap agama. Dan itu juga merupakan hak asasi beragama. Jadi ada batasnya, tidak sembarang. Contoh lagi misalnya, sekarang mau kelamin laki-laki, besok mau kelamin perempuan, lusanya mau kembali ke laki-laki lagi, tidak masalah kalau di luar. Tapi kalau di Indonesia cukup sekali saja. Itu pun berat syaratnya. Contoh misalnya Dorce, Bunda Dorce itu, ya, itu kan dari laki-laki menjadi berat sekali, perjuangannya berat. Karena kita menganut HAM partikuler, HAM yang sebagian, bukan HAM yang seluruhnya. Paham ya? Oke, ini contoh perbedaannya lagi. Kalian di penjara, apakah pemerintah tidak melanggar HAM telah memenjara kalian? Iya dong, melanggar. Biasanya kalian hidup bebas, kok dimasukkan di penjara? Iya. Loh, kenapa harus di penjara? Karena kamu sudah berbuat kejahatan sebelumnya. Tidak mungkin orang baik-baik itu dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ini pentingnya. Ya. Jadi, sebentar-sebentar jangan melanggar HAM. Karena HAM di Indonesia partikular. Coba lihat rumusan pasal 28J. Ya. Pembatasan hak asasi manusia itu hanya dengan undang-undang. Jadi bisa dibatasin. Ya. Nah, apa pasal 28? Berserikat, berkumpul, mendirikan, baik dengan lisan dan tulisan, diatur oleh undang-undang. Misalnya, menyampaikan pikiran, kita demo atas dasar hak asasi manusia, kebebasan berpendapat. Wah, ini kan bagian dari hak. Ya silahkan. Tapi ada batasnya. Nah, batasnya apa? Tidak mengganggu hak orang lain, tidak merusak fasilitas umum. Ini yang harus ditekankan, ya. Oke, ya. Yang kedua, ada kewajiban dasar di situ, ya. Kewajiban dasar itu apa? Manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya tegaknya hak asasi manusia. Ini penting. Ya. Jadi HAM itu yang di Indonesia adalah HAM partikular. Bisa dibatasin, tapi dengan undang-undang. Itu poin yang ingin saya tekankan kepada kalian. Ya, oke. Ini banyak instrumen-instrumen yang sudah diratifikasi oleh bangsa Indonesia mengenai hak asasi manusia internasional. Yang pertama, UDHR tadi ya, Universal Declaration of Human Rights. Yang kedua, ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. Ini khusus HAM yang bergerak di bidang politik dan sivil. Ya, ini ada ICESPR, International Covenant on Economic, Society and Culture Rights. Ada Genocide Convention, ada Racial Discrimination Convention, ada SEDAW. SEDAW ini biasanya memang yang suka bergelimang dengan urusan gender ini, ya. Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. Nah, ini
diskriminasi terhadap perempuan ini. Jadi gender ini, biasanya feminisme ini, wah itu belum memahami konvensi tentang SIDA. Baru ada Convention Against Torture dan Convention of the Right of the Child. Ini konvensi hak anak ini, yang terakhir ini, yang khusus berkecimpung di dunia masalah anak. Ya, oke. Ini ratifikasinya di Indonesia ya, sudah diratifikasi. Oke, sekarang kita fokus kepada Undang-Undang Nomor 3999 tentang HAM. Oke, ya. Ada 106 pasal, ada 9 bab. 11 bab. Nah, ini penting ya. Sebenarnya isinya hanya meliputi ini saja. Yang pertama, hak untuk hidup. Haknya ya. Ada hak untuk hidup. Jadi kemarin kan rame, narkoba, terorisme dihukum mati. Oh, itu tidak benar, itu melanggar HAM itu. Karena apa? Karena telah melanggar hak untuk hidup. Wah, ya, rame. Di dunia yang menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia, hukuman mati itu sudah dihapus. Kenapa Indonesia tidak dihapus? Dengan menghukum mati seseorang berarti negara telah melakukan pelanggaran HAM berat karena menghilangkan hak untuk hidup. Nah, mereka lupa bahwa hak di Indonesia, HAM di Indonesia itu adalah HAM partikular. Bukan HAM universal. Itu diatur sekali lagi dengan undang-undang. Bagaimana mungkin terorisme tidak dihukum mati kalau misalnya dia telah meledakkan bom yang korbannya itu banyak. Kasus bom Bali 1, bom Bali 2, banyak. Di mana letak keadilannya? Nah, ya, banyak. Ini pro dan kontra. Biasanya kalau misalnya ada lomba debat, biasanya salah satu topiknya adalah hukuman mati bagi koruptor. Wah, yang mendukung argumentasinya banyak, yang tidak mendukung argumentasinya banyak. Ya biasa. Ya, tapi mereka harus tahu dulu tentang HAM di Indonesia. Sebentar-sebentar itu tidak melanggar HAM. Itu yang penting, ya. Hak untuk hidup, berkeluarga, dan melanjutkan keturunan. Jadi apabila ada orang yang menghalangi kalian untuk berkeluarga, itu juga melanggar HAM. Ya, ingat, melanggar HAM. Tetapi ada juga pelanggaran HAM berat, beda. Ya, pelanggaran HAM berat beda. Karena di Indonesia cuma diatur ada 2 pelanggaran HAM berat itu, 1 genocide, yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan. Kalau di dunia ada 4, genocide, kejahatan terhadap kemanusiaan, tambah kejahatan perang dan agresi militer. Itu bagi HAM dunia itu adalah pelanggaran HAM berat. Tapi di Indonesia cuma 2. Sekali lagi saya tegaskan, cuma 2 yang diadil Indonesia apa? Genocide, pembunuhan massal, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Apabila menyentuh hal ini, maka itu namanya pelanggaran HAM berat. Yang mengadili itu bukan pengadilan negeri, pengadilan umum, tapi pengadilan HAM, khusus pengadilannya. Lihat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Paham ya? Itu ada HAM beratnya. Kalau tidak ada HAM beratnya, berarti pelanggaran HAM biasa. Oke. Mengembangkan diri, memperoleh keadilan atas kebebasan pribadi. Ini adalah salah satu hak yang dijunjung tinggi dan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Atas rasa aman. Apabila ada yang meneror kalian, terorisme itu kan teror, itu kan atas rasa aman. Ya, misalnya ngirim ke kalian parcel tahu-tahu isinya bom, meskipun bom pura-pura, itu sudah melanggar HAM, itu atas rasa aman. Kalian berhak atas kesejahteraan, turut serta dalam pemerintahan wanita dan anak. Anak yang masih dalam kandungan itu wajib dilindungi, dia punya hak untuk hidup. Makanya aborsi itu ilegal, itu tetap harus ditindaklanjuti. Aborsi yang legal itu tetap harus ditindaklanjuti. Kalau tidak sesuai, maka itu sudah harus dihukum. Itu pentingnya. Tuh, Pak, ini memang harus diaborsi, Pak. Kalau tidak akan membahayakan si ibunya misalnya. Nah, ini tidak masalah, karena ada alasan yang logis. Kalau misalnya kalian nanti buka praktek aborsi, oh itu pasti ilegal, tidak mungkin legal, ya.
Sesuatu itu bisa dikatakan sebagai aborsi apabila membahayakan nyawa orang lain. Misal ada 2 anak kembar, ini tidak bisa, harus dipilih salah satu. Karena organnya satu, jantungnya satu, nempel, maka harus dioperasi. Maka yang satunya harus diikhlaskan, itu boleh dilakukan seperti itu. Nah, ya, ini terhadap anak dalam kandungan sekali, apalagi sudah lahir ke dunia. Anak dimakan anjing kembar itu melanggar HAM, itu kasihan itu anak kecil itu. Ya. Nah, oke. Sekarang masuk kepada pelanggaran HAM. Apa sih pelanggaran HAM itu? Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang atau termasuk aparat negara karena kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut seseorang yang dijamin oleh Undang-Undang HAM ini tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian yang adil berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ya. Oke, ini ada di pasal 1, 6. Ini yang dikatakan pelanggaran HAM. Banyak ya pelanggaran HAM itu ya. Subjeknya adalah perbuatan. Siapa pelakunya? Seseorang, sekelompok, termasuk aparat. Polisi kalau menganiaya mahasiswa itu melanggar HAM. Pertanyaannya adalah mahasiswa menganiaya polisi itu masuk melanggar HAM atau tidak? Nah, ini nanti akan saya ulas karena tugas kalian tidak ada yang benar satupun. Maka nilainya 0 semua tugas yang kemarin ini. Ya. Nah, ya. Yang berikutnya macam-macam hak asasi manusia. Ada non-derogable right. Hak yang tidak bisa dikurangi, namanya derogable right. Ya. Hak untuk hidup. Hak untuk hidup tidak bisa dikurangi karena kalau dikurangi ya mati. Ya. Ini namanya non-derogable right, ada derogable rights. Derogable right itu apa? Hak memilih dan dipilih. Kalian memilih menjadi anggota DPRD, yang nggak masalah. Hak memilih dalam pemilu, dipilih dalam pemilu, itu namanya derogable right. Hak yang bisa dikurangi atau tidak. Tapi khusus ini hak tidak bisa dikurangi. Namanya non-derogable right. Hak yang tidak bisa dikurangi. Hak untuk hidup, ya opo dikurangi. Hak untuk tidak disiksa, tapi pelan-pelan. Ya opo mau digelitik itu bukan menyiksa. Ya namanya menyiksa pakai cambuk. Bagaimana mungkin bisa mengukur? Jangan keras-keras setengah aja ya, nggak bisa. Ya. Hak kebebasan pribadi, pikiran, hati nurani, hak beragama ya tidak bisa. Masa kalian mau penganut Islam separuh, Kristen separuh, mau ke gereja, mau ke Hindu, ya, nggak bisa. Hak untuk tidak diperbudak, nggak ada ya sekarang diperbudak. Beda dengan zaman dulu ya. Hak untuk diakui pribadi dan persamaan di depan hukum. Hak untuk tidak dituntut hukum yang berlaku syurut. Ya. Penting sekali ini yang harus kalian ketahui. Jadi, hak untuk hidup tidak bisa dikurangi. Ini teori tentang hak asasi manusia. Ya. Tapi kenapa Pak kok masih ada yang dihukum mati? Itu persoalan lain. Itulah makanya belajar yang namanya kewarganegaraan yang berkaitan dengan warga negara. Masa membunuh orang satu kampung misalnya meledakkan bom, dia tidak bisa dihukum mati. Kalau dihukum mati itu melanggar HAM. Dari mana? Dari Hong Kong melanggarnya. Berarti dia tidak tahu ilmu tentang HAM, terutama HAM yang berlaku di Indonesia. Ya. Oke. Ya. Setiap orang memiliki hak. Saya kualifikasikan ada berbagai hak yang dimiliki oleh setiap orang. Yang pertama mengenai hak sipil. Hak sipil itu apa? Hak yang melekat pada diri seorang sebagai warga negara. Sipil. Ya. Apa itu? Hak diperlakukan sama di muka umum. Hak bebas dari kekerasan. Hak khusus bagi anggota masyarakat tertentu. Sopo contohnya, hak masyarakat hukum adat, ya, adat Baduy. Adat Baduy kan tidak tahu mengenai dunia luar. KTP apa KTP itu nggak punya, tapi sama pemerintah harus dihargai, itu khusus itu. Ya. Hak hidup dan kehidupan. Nah, ini hak sipil. Yang kedua hak politik. Hak kebebasan berserikat dan berkumpul, mendirikan organisasi, terserah. Hak kemerdekaan menggunakan pikiran, lisan, dan tulisan, terserah, bebas. Hak menyampaikan pendapat di muka umum, bebas. Kalian demo itu hak politik kalian. Hak dipilih, hak memilih itu hak kalian. Hak demo itu hak kalian. Tapi ingat ada batas-batas tertentu. Ya,
hak ekonomi, hak jaminan sosial tenaga kerja bagi yang ikut, hak perlindungan kerja, kalau misalnya meninggal di tempat kerja ada jam sostek dan lain-lain, hak di bidang perdagangan, hak pembangunan berkelanjutan, hak di bidang perdagangan ini ya namanya pembeli dan penjual harus sama haknya, ya. Tidak boleh menipu langsung, berarti sudah melanggar itu sebenarnya. Hak pembangunan berkelanjutan. Makanya negara ini selalu mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Pembangunan harus berkelanjutan. Disebut sosial budaya pendidikan. Ya, sekarang pemerintah sudah merintis wajib belajar 9 tahun. Nah, habis ini ditingkatkan 12 tahun. Habis itu perguruan tinggi juga, kalau misalnya bisa dibiayain ya kenapa tidak, tapi bertahap. Sekarang masih SD dulu ya, dengan adanya bantuan operasional sekolah. Mudah-mudahan doakan negara ini bisa membawa masyarakatnya yang adil dan sejahtera ke depan. Itu penting sekali. Ya. Oke. Apa nilai-nilai HAM? Yang pertama itu universal. Berlaku umum di semua negara. Yang kedua ada partikular. Suatu negara sangat konseksual, yaitu mempunyai kekhususan dan tidak berlaku untuk setiap negara karena ada kaitan dengan nilai culture yang tumbuh dan berkembang pada suatu negara. Indonesia yang mana? Partikular, bukan yang universal. Sudah saya tegaskan berkali. Ya, partikular. Oke, ya. Apakah Islam juga mengajarkan apa? Wah, iya. Mbak, Mas, Islam ajarannya itu masuk ke semua sendi lini kehidupan manusia. Ya, beda dengan agama lain, mohon maaf. Ya, coba kalau kalian nggak percaya, tanyakan kepada teman kalian yang tidak beragama Islam, selain beragama Islam, terserah. Misalnya Kristen, Hindu, coba tanyakan. Misalnya ada ekonomi di Islam, ada ekonomi Islam. Coba tanyakan yang teman kalian yang Katolik, yang Hindu, bagaimana perkembangan ekonomi menurut agama yang kamu anut ke teman-teman. Misalnya Katolik, bagaimana perkembangan ekonomi menurut agama Katolik, misalnya agama Kristen, Protestan, misalnya agama Hindu. Mereka jawabnya pasti no. Ya karena tidak ada. Tapi jangan coba-coba tanya bagaimana perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Waduh, keluar semua ya. Karena ada ilmunya. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Sebagian semua seni masuk Islam, apalagi HAM. Islam telah mendapat manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Penghormatan itu tanpa kecuali. Nah, coba Islam, perang, menang. Apakah Islam setelah menang perang membunuh semua? Tidak. Ya, dibiarkan dan harus dilindungi karena itu bagian dari Islam hormat. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agama, bagiku agama. Tetapi harus tunduk pada ketentuan yang dibuat oleh umat Islam karena sudah menang perang. Itu kan konsekuensi logis. Coba ceritanya Umar bin Khattab pada saat beliau membebaskan Masjidil Aqsa di Palestina saat. Ya. Tidak mengusir. Coba lihat pada saat Sultan Al-Faqih, ya, Salahuddin Al-Fatih, yang menaklukkan Konstantinopel atau ibu kota Turki sekarang itu, ya, atau Istanbul itu kan Konstantinopel, dibiarkan. Setelah menang, ya mereka harus tunduk, kalau tidak ya keluar. Gitu. Penghormatan terhadap manusia tanpa kecuali itu Islam. Ya. Coba lihat misalnya di Spanyol, apa itu? Dulu itu ada Spanyol itu. Cordoba misalnya, kalau lihatnya film 99 cahaya langit, 99 cahaya Islam di langit Eropa atau apa judulnya itu pasti tahu Cordoba. Itu dulu peradaban Islam itu. Tapi sekarang Masya Allah tidak. Ini bedanya Islam dengan yang agama yang lain. Misalnya coba kita lihat di Piagam Madinah. Piagam Madinah ini bukan piagam sembarangan. Ini piagam yang dibuat oleh Rasulullah. Apapun yang berhubungan dengan Rasulullah itu pasti istimewa. Ya, pasti istimewa. Dalam Piagam Madinah paling tidak ada 2 ajaran pokok, yaitu semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku, bangsa, dan hubungan antara komunitas Muslim dengan non-Muslim yang didasarkan pada prinsip berinteraksi secara baik, saling membantu, membela negara mereka yang teraniaya, saling menasihati, menghormati kebebasan beragama. Itu penting sekali. Ya,
dalam piagam. Bagaimana tingkatan HAM dalam Islam? Ada hak duru, hak dasar, ada hak sekunder, hajiyah, ada hak tersier, tahsiniyah. Ya, hak duru itu dururia maksudnya, daruria. Ya, nah, yang kedua ada sekunder, ada hajiyah. Yang ketiga ada tersier, tahsiniyah. Hak daruria itu bila dilanggar maka manusia sengsara. Misalnya hak hidup dilanggar ya mati. Ini adalah hak dasar. Sekundernya apa? Memperoleh sandang pangan, kehidupan yang layak. Maka kalau dilanggar mengakibatkan hilangnya hak hidup. Ya. Nah, kalau sudah hak hidup dilanggar maka mati. Ada proses untuk mati itu. Tidak dikasih makan, tidak langsung mati. Lemes dulu, kurus kering, akhirnya mati. Gitu. Kalau misalnya dibunuh ya langsung mati kan gitu. Ya. Lalu yang tersier. Tersier itu yang lebih rendah dari sama seperti sandang, pangan, papan gitu. Ada tingkatannya. Ya. Ini generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Silahkan dibaca sendiri. Ya, saya masuk kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 fokus sekarang. Ya, di situ diamanahkan dibentuk yang namanya Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ini yang merupakan dasar pendirian pengadilan HAM. Kalau melihat pemerintahan Pak Jokowi itu selalu berjanji akan menyelesaikan persoalan HAM. Tetapi sampai sekarang belum terlaksana. Sebagai contoh misalnya hilangnya nyawa aktivis, pelanggaran HAM 99, 98. Misalnya ada mahasiswa Trisakti hilang misalnya. Oh, ya kan? Sampai sekarang ini belum terselesaikan ini. Banyak kasus-kasus ke masa lalu. Ya. Padahal sudah ada Komnas HAM. Tahun kemarin sebelum corona, bahkan tahun kemarin ya 2 tahun kemarin, kalau tahun kemarin kan sudah corona. 2 tahun kemarin saya datang langsung ke Komnas HAM. Saya dikasih informasi, mereka sudah berjuang, tetapi banyak faktor memang. Ya, banyak faktor sehingga banyak kasus HAM yang sampai sekarang belum terungkap. Bukan tidak diungkap, belum terungkap. Memang butuh. Ya. Apa itu Komnas HAM? Ya, fungsinya ini mediasi, solusi, pengajian, pemantapan tercipta status yang kondusif bagi perlindungan HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang salah satu tugasnya ada di Undang-Undang 26 2000 tentang pengadilan HAM. Makanya seperti yang saya katakan tadi, Indonesia itu hanya ada 2 pelanggaran HAM berat. Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Genosida itu apa? Pembunuhan massal. Pembunuhan massal. Ya. Oke. Ya. Apakah negara punya tanggung jawab terhadap pelanggaran HAM berat? Iya, makanya harus diselesaikan. Ya. Investigasi, adili perilaku, hukum bila terbukti bersalah. Santunan, rehabilitasi, kompensasi bagi korban. Ya, ini korban HAM. Apakah Indonesia ini pernah dibawa ke HAM, pengadilan HAM internasional? Ya, pernah. Pada saat kasus Timor Leste katanya. Indonesia telah menganiaya rakyat Timor Leste, katanya sudah membebaskan. Tidak terbukti sampai sekarang. Itu HAM internasional. Ya. Nah, kira-kira begitulah. Nah, ini pelanggaran HAM berat. Ya. Ini macam-macamnya, pembunuhan, penyiksaan, penghilangan orang, diskriminasi. Tapi kalau di Undang-Undang 26 2000 ada genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kalau dunia luar tambah lagi 2, agresi dan kejahatan perang. Agresi militer dan kejahatan perang. Ini pengadilannya. Apa itu genosida? Apa itu kejahatan terhadap kemanusiaan? Perbuatan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, etnis, ras, agama. Menghancurkan etnis Madura di Sambas, Sampit. Wah, itu pelanggaran HAM berat. Seharusnya itu diadili. Terus ada kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan lain-lain. Ya. Unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, dan lain-lain. Apartheid itu kejahatan terhadap kemanusiaan.
Nah, itu mengenai pengantar hak asasi manusia. Saya ingin minta argumentasi masing-masing 3 kelas untuk menyampaikan atas pertanyaan saya kemarin. Apakah polisi itu mempunyai hak asasi manusia? Misalnya, polisi, ada 1 orang polisi, ada mahasiswa 5. Mahasiswa bilang, ayo kita hajar polisi ini. Mumpung dia sendirian, kita kan berlima. Oke, akhirnya terjadilah perkelahian karena polisi cuma seorang, kalian 5 orang, maka kalian berhasil membabak belurkan yang namanya polisi. Pertanyaan berikutnya, apakah polisi punya hak? Ya, oke. Kelas A, siapa? Juru bicaranya 3 orang. Kelas B, juru bicaranya 3 orang siapa? Kelas C, juru bicaranya 3 orang siapa? Saya mulai dari kelas A. Ayo, mumpung waktunya masih ada. Cepetan. Ya. Ayo. Ayo, kelas A. Ya sudah. Kelas A nggak ada juru bicaranya, langsung pindah ke kelas B. Saya persilahkan. Saya mau, Pak. Yuk, kelas B, saya persilahkan. Saya Fitriani dengan NIM 089 dari kelas B. Saya ingin menjawab pertanyaan Bapak kemarin bahwa apakah polisi memiliki hak asasi manusia? Jawaban saya tidak, karena hak asasi manusia itu hak melekat pada diri manusia sejak lahir dan bersifat secara individu atau personal. Jadi bukan berdasarkan atas profesi dan pekerjaannya. Ketika terjadi kasus demikian, maka polisi tetap mempunyai hak asasi manusia, tapi bukan atas profesi polisinya, tapi dia sebagai manusia biasa atau secara individu berhak untuk dilindungi, tidak disiksa, dan juga mendapatkan jaminan perlindungan dari kekerasan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Fitriani, kelas B. Yuk, kelas B, nomor 2. Kelas A sudah habis ya waktunya ya, nggak ada nilai tambahan ya. Yuk, kelas B, satunya. Tinggal 2 lagi. Oke, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya, di saat seperti itu, polisi mempunyai HAM, namun bukan karena title-nya sebagai polisi, tetapi sebagai manusia yang memiliki HAM yang sudah melekat dalam dirinya sejak ada dalam kandungan. HAM itulah yang digunakan sebagai untuk melindungi dirinya tersebut. Selain pada saat waktu jam kantor dan berhubungan dengan title-nya sebagai polisi, dia juga mempunyai HAM tersendiri yang diatur dalam peraturan Polri, Pak. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, polisi punya HAM apa tidak? Punya, Pak. Oh, punya. Yuk, berikutnya. Kelas B yang ketiga. Sopo? Siapa kelas B yang berikutnya? Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke kelas C. Juru bicara kelas C yang pertama siapa? Mohon izin, Pak. Ya. Masuk, Pak. Kelas C. Saya Reza Maulinda. Mana orangnya ini? Nggak ada orangnya ini. Ya, Pak. Oh, kameranya mati, Om? Enggak, Pak. Hidup, Pak. Mungkin sinyalnya saya on cam. Jangan on cam. Apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Yuk, mulai. Jadi pertanyaannya apakah polisi mempunyai HAM? Jawaban saya adalah punya.
karena polisi bertugas melindungi hak asasi manusia warga sipil, tapi publik itu kerap abai bahwa polisi, baik selaku manusia pribadi maupun individu profesi itu juga mempunyai HAM yang harus dijamin pemenuhannya. Tidak hanya membuat polisi tidak mungkin jatuh sebagai korban, karena polisi juga bisa saja menjadi korban. Kondisi omnipoten tersebut justru memposisikan mereka sebagai satu-satunya pihak yang selalu disalahkan ketika terjadi pergeseran antara polisi dan masyarakat. Oke, kelas C yang kedua. Izin masuk, Pak. Kelas C yang ketiga. Izin masuk, Pak. Yuk. Febri dulu mungkin bisa. Saya dulu ya. Ayo. Ya, terima kasih Pak sebelumnya atas waktu yang diberikan. Apakah polisi mempunyai hak asasi manusia? Menurut jawaban dari saya mempunyai Pak, karena saya pernah membaca dari sebuah peraturan dari polisi ini mempunyai peraturan tersendiri bahwa kalau misalnya polisi mendapatkan penganiayaan dalam bentuk apapun, maka pada pasal 351 di KUHP ini akan menjaga dengan baik dan bahkan akan memenjarakan orang-orang yang melakukan penganiayaan tersebut. Dalam artian berarti hak asasi manusia dari polisi ini sudah dijaga gitu Pak. Jadi mempunyai hak asasi manusia sendiri. Yuk, berikutnya terakhir kelas C nggak ada? Saya Pak, mohon izin. Apakah polisi mempunyai HAM? Ya, benar. Tapi saya akan membahas dalam sudut pandang polisi tadi Pak. Jadi memang polisi itu dalam artian PNS atau ASN memiliki hak dasar seperti HAM lainnya ya Pak. Akan tetapi dalam pelaksanaan HAM itu juga harus memperhatikan kode etik pekerjaan Pak. Jadi sehingga ketika kode etik pekerjaannya dilanggar akan juga HAM-nya itu juga bisa dapat diambil Kak. Tapi dalam artian itu bukan HAM seluruhnya, tapi hanya mendapat seperti tanggung jawab atau hukuman Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Masih belum puas saya ini. Saya akan acak, saya cari namanya Suha. Yo, Suha. Mana Suha ini? Oke, Pak. Yuk, menurut kamu gimana? Menurut saya, seluruh manusia di muka bumi ini memiliki hak asasi manusia, terutama polisi yang juga melindungi hak asasi para warga sipil. Jadi kemungkinan dia mendapat serangan dan tindakan yang kasar itu kemungkinan besar. Jadi menurut saya polisi ada suara nggak ada orangnya ini. Yuk, lanjut. Ya, jadi menurut saya polisi mempunyai hak asasi manusia juga. Oke. Coba apa yang saya jelaskan dari tadi itu diingat gitu loh. Argumentasi itu betul, tapi harus ada dasarnya, ya. Nah, saya tanya lagi, ya. Nih, semua manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan sama dalam hal mengenai hak dan martabat. Mereka diberikan akal dan hati nurani satu sama lain seharusnya memiliki semangat persaudaraan. Ini pengertian HAM menurut deklarasi HAM sedunia atau DUHAM, Declaration Universal of Human Rights miliknya PBB. Oke, ya. Coba lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Ini undang-undang di Indonesia, aturan yang berlaku tentang HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Keberadaan manusia, hak yang melekat pada manusia. Pertanyaan saya, apakah polisi itu manusia? Apakah polisi itu manusia? Manusia, Pak. Manusia, Pak. Manusia, Pak. Ya, Pak. Dari mana? Yang manusia itu adalah anggota polisi. Polisi itu hanya jabatan, pangkat, profesi. Ya. Paham maksud saya? Anggota polisi mungkin, Ya, Pak, nggak mungkin anggotanya itu tikus, anggotanya itu jin, kan tidak mungkin.
anggota polisi itu manusia. Polisi artinya apa? HAM itu melekat pada manusia, bukan pada jabatan. Pernah lihat nggak? Misalnya, contoh, polisi satu orang, saya, Kikam, sama Febri, sama Labib Fawaz, nah, pokoknya 5 orang, ada polisi. Wah, ini polisi sendirian ini. Kita bermufakannya, ayo kita hajar, menang kita. Polisi cuma sendiri, kita berlima. Yuk, gertak tengkar lah. Ini polisi yang galak katanya. Akhirnya tengkar, menang 5 lawan 1. Kata tidak imbang. Masuklah di headline Quran. Apa? Imam dan kawan-kawan melanggar HAM. Tidak, bukan begitu. Imam dan kawan-kawan telah melakukan penganiayaan terhadap aparat kepolisian. Pasti begitu beritanya. Sekarang kita balik. Polisi 5, saya 1. Nah, ini yang tadi kata polisinya. Ini Pak Imam tadi, ini berani-berani. Yuk, waduh, saya benjol semua sudah. 1 lawan 5. Langsung masuk ke Quran. Pak Imam, dosen UIN, telah mengalami kekerasan dilakukan oleh oknum kepolisian. Oknum polisi telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan merupakan pelanggaran HAM. Nah, pasti begitu beritanya. Ya. Karena telah menganiaya seorang dosen. Itu maksudnya. Jadi, kebanyakan tugasnya salah semua. Yang Fitriani kelas B, aku nggak ketemu ya tugasnya. Jangan-jangan tidak mengumpulkan ini. Saya cari ini. Mengumpulkan, Pak. Ya, nanti saya cari lagi ya. Ya, kayaknya yang benar cuma Fitriani, yang lainnya salah semua ini. Ya, kayaknya. Saya cek satu-satu yang lihat. Lihat. Cek, salah paham, Pak. Hah? Salah nangkep, Pak. Kan biasanya kalau polisi itu dianggap sebagai anggotanya orangnya gitu, Pak. Siapa bilang anggotanya? Yang bilang anggotanya siapa? Polisi. Kalau polisi bertugas, itu atas nama polisi. Kalau misalnya dia mati dalam tugas tuh ya, dia mendapat kehormatan. Bukan kehormatannya sebagai umat manusia, bukan, karena profesinya sebagai polisi. Tapi kalau dia mati sakit, tidak mati dalam perang misalnya, ya tidak bisa mendapat penghormatan. Mungkin cuma seremoni biasa. Ngerti maksudnya? Oke, Pak. Itu arti pentingnya. Ya. Pernah mendengar presiden telah melanggar HAM? Mana saya ingin tahu presiden melanggar HAM yang mana? Pak Jokowi. Oh, berarti atas namanya, bukan atas nama jabatannya. Ini penting sekali. Dosen melanggar HAM. Dosen itu banyak. Dosen siapa? Nah, coba sebut namanya gitu. Ya, nah, ini penting sekali yang harus kalian ketahui. Nah, ada lagi contoh menarik ya. Kalau di dunia luar, Pak, LGBT boleh, lesbi, gesek boleh, nikah sesama jenis boleh. Itu kan bagian dari hak asasi manusia, Pak. Kenapa di Indonesia tidak boleh? Nah, ada yang bisa memberikan jawaban. Yuk, satu orang saja. Siapa? Silahkan. LGBT di luar boleh, nikah sesama jenis boleh, homo, lesbi boleh. Kenapa di Indonesia tidak boleh, Pak? Nah, ayo, ada yang bisa memberikan argumentasi. Saya persilahkan. Satu orang saja. Ayo, langsung ngomong. Nah, Siapa dulu perkenalkan? ya sudah Febri, Pak. Ya wis, dua-duanya, nggak apa-apa, dua-duanya. Yuk gantian. Oke, pertama saya ya Pak. Saya Febriansyah dari kelas D dengan NIM akhir 127. Kenapa kok di Indonesia ini tidak diperbolehkan? Karena menurut saya ini tergantung dari masing-masing negara, Pak. Kalau misalnya negara tersebut memiliki peraturan yang memang tidak diperbolehkan untuk LGBT, berarti ya dari seseorang tersebut ini telah melanggar HAM. Menurut saya batasan dari hak asasi manusia ini ketika hak asasi manusia dari
diri kita ini bersinggungan atau bermasalah dengan hak asasi yang penjelasannya muter, belum fokus kepada pokok jawaban. Yuk, berikutnya, Fitriani. Menurut saya di Indonesia itu kenapa tidak diperkenankan LGBT? Yang pertama dilihat dari hak asasi manusia dilihat dari segi agama, Pak, karena mayoritas beragama Islam dan agama Islam tersebut tidak diperbolehkan. Terus dilihat dari hak asasi manusia pada International Human Rights Law and Sexual Orientation dan Gender Identity itu bahwa setiap manusia itu punya gender yang punya target seksual yang berbeda gitu, Pak. Jadi kalau misalkan gendernya itu atau berhubungan seksual tidak pada mestinya, itu melanggar hak asasi manusia yang sudah menjadi kodratnya tersebut, Pak. Yang pertama sebagai kodratnya sebagai makhluk Tuhan, yang kedua sebagai sesama manusia. Sudah, Pak. Itu Bentar, Fitriani. Saya tanya dulu. Lesbi, homo, bisek, LGBT, ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dilanggar? Ayo. Gini, Pak. Orang suka sesama jenis, apa yang dilanggar? Pandangan saya, Pak, ya, yang pertama kodratnya sebagai makhluk Tuhan. Dia kan sudah diciptakan sebagai perempuan, Pak. Kenapa perempuan yang seharusnya berhubungan seksual dengan laki-laki gitu, Pak? Kenapa harus dengan sesama perempuan? Terus kan nggak ada yang dilanggar, itu kan hak dia. Tapi gimana ya, Pak, jelasinnya? Lah, ya. Yang pertama yang perlu dijelaskan dulu adalah bahwa HAM di Indonesia itu bukan menganut HAM universal, melainkan menganut HAM partikular. Sehingga batasannya itu adalah undang-undang. Undang-undang belum memperbolehkan semacam itu untuk menjadi legal di Indonesia. Nah, gitu seharusnya. Kan ada dulu, kita harus mulai nuntut dulu, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Di Indonesia itu HAM-nya bukan HAM universal. Sekarang agama Hindu, besok agama Buddha, Rabu. Kalau di luar negeri ya silahkan. Mau nikah sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ya silahkan. Tapi di Indonesia, aturannya, undang-undangnya belum membolehkan. Kenapa belum membolehkan? Banyak faktor sosial, norma-norma, culture, nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai agama, banyak faktor sehingga belum membolehkan. Kalau misalnya membolehkan, ya boleh kan gitu. Ya, nah ini yang terpenting. Jangan kemana-mana dulu. Jadi kalau menjawab itu, apa persoalan pokoknya? Ini intinya. Baru ini diucapkan, baru dijelaskan. Jadi langsung moro-moro masuk langsung ke dalam, yang dasar-dasar dulu menjelaskannya begitu. Inilah ciri seorang mahasiswa, agent of change katanya, ya, agen perubahan. Tapi kalau mahasiswanya kalian juga dipertanyakan perubahan semacam apa yang ingin diwujudkan. Buktikan ke saya nanti. Saya bisa, Pak Imam. Buktikan ke saya nanti. Saya tunggu kalian 5 tahun lagi. Semoga kontak saya masih kalian pegang. Saya ingin ketemu kalian nanti akan menjadi orang yang sukses, ya. Si Tit, ya siapa ya? Assalamualaikum Pak Imam. Loh, siapa ini? Saya Fitriani, Pak. Alhamdulillah. Sudah bawa Fortuner, sudah sukses jadi apoteker yang handal. Saya senang. Ya. Senang itu. Mahasiswa saya sukses. Senang banget. Ya. Jangan ketemu saya, Tit beca, Pak. Mas Febri. Loh, kok kamu jadi tukang beca? Iya, Pak. Waduh. Saya sedih. Ikut sedih. Ya. Hanya merasakan kesedihan. Makanya doa-doa guru itu yang penting mahasiswa sukses itu senang minta ampun, ya. Diingat syukur, nggak diingat juga nggak apa-apa, ya. Diingat syukur karena nggak diingat tidak akan rugi. Saya tidak makan ke kalian kok meskipun kalian nanti jadi orang sukses, ya. Tapi ingat, ilmu yang didapatkan itu harus berkah. Berkah itu ya berarti harus tahu
biar mendapat keberkahan itu kan gitu ya. Nah, saya doakan kalian sukses semua. Buktikan ke saya bahwa kalian sukses nanti, bahwa kalian adalah agen of change, agen perubahan di bidang farmasi, di bidang apoteker, dan di bidang sejenisnya ya. Karena saya lihat di UIN itu fakultas favorit sekarang, ya selain kedokteran ya, kedokteran di mana-mana itu adalah farmasi. Farmasi itu yang daftar SMPTN yang tidak lulus itu yang diambil cuma berapa, yang daftar itu ribuan di UIN. Saya tahu betul itu. Sehingga persaingannya 1 banding 500 itu. Jadi kalau yang diambil cuma 120, maka yang daftar itu kurang lebih nanti perkiraan tahun lalu itu sama mandirinya itu sekitar 5.000-an lebih. Padahal yang diambil cuma 100 berapa, 50. Waduh, banyak sekali ya. 1 versus berapa ya. Kalian bersyukur sudah terpilih di UIN Malang, itu harus disyukuri. Ya. Kira-kira begitu. Selamat berpuasa bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan selamat berpuasa. Tapi kenapa bagi perempuan saya batasi? Takut ada udur syar'i ya. Udur syar'inya ya banyak karena mens dan lain-lain. Tapi kalau laki-laki wajib puasa kecuali sakit, kecuali perjalanan. Perjalanan dari mana? Saya perjalanan dari Malang ke Jakarta, Pak. Jalan kaki enggak naik pesawat. Ya bisa puasa itu. Yang pesawat 1 jam enggak ada dasarnya. Kecuali kalian jalan kaki dari Malang ke Jakarta, itu namanya udzur syar'i untuk tidak berpuasa, ya. Bedakan dengan kejadian pada masa zaman dulu. 80 kg, 80 kilometer, ya. Itu jalan kaki mereka. Kalau kalian naik mobil, Pak, kemana? Surabaya Malang kan sudah memenuhi, Pak. Iya, kalau sholat itu memenuhi, di jamaah, di qosor itu memenuhi. Tapi kalau puasa jangan, ya. Allah itu maha tahu segalanya. Kalian tidak usah ngakal-ngakali, kan? Ya. Mungkin itu saja dari saya materi hari ini. Kita jumpa pertemuan minggu depan pada jam yang sama. Sore aja enak ya. Selamat ngabuburit. Ngabuburitnya diawali dengan mengaji kewarganegaraan. Semoga puasanya berkah, diterima oleh Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.